Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mr. Utama di English Class by Mr. Utama. Untuk pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah descriptive text. Menulis descriptive text atau writing a descriptive text. Nah, untuk penjelasan tentang descriptive text sendiri sudah saya bahas di video sebelum ini ya, sebelum ini persis ya. Nanti bisa saya sertakan linknya di bagian deskripsi. Oke, sebelum kita mulai ke materinya, silahkan like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng pemberitahuan agar kalian bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Oke, next kita lihat ke syarat-syarat membuat descriptive text. Sebenarnya ini sudah masuk ke language feature ya, yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Jadi ketika kita ingin membuat sebuah descriptive text, kita harus tahu nih, descriptive text itu syaratnya apa. Nah, syarat yang pertama adalah harus menggunakan simple present. Ya, jadi ketika menuliskan descriptive text, kalian harus paham bahwa syaratnya yang pertama itu harus menggunakan simple present, tensesnya ya. Tidak boleh simple past, tidak boleh future, dan lain-lain. Untuk materi simple present sendiri juga sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke, kemudian yang kedua, syarat yang kedua, karena namanya descriptive text, maka kita harus mendeskripsikan. Nah, untuk descriptive text sendiri, yang dideskripsikan adalah sesuatu, bisa berupa benda atau orang, tapi bersifat khusus. Jadi sudah kalian kerucutkan lagi, bukan sesuatu yang umum, tapi kalian kerucutkan menjadi sesuatu yang khusus. Kalau orang juga harus kalian kerucutkan lagi menjadi seseorang yang khusus, siapa yang akan kalian deskripsikan. Kemudian syarat ketiga adalah menggunakan relative verb. Ya, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Kalian bisa lihat nanti. Kemudian untuk tekniknya, teknik menulis descriptive text, di sini saya akan menggunakan brainstorming. Ya, brainstorming ini digunakan untuk mencari idenya, ide sebelum kita menuliskan sebuah teks. Nah, di sini yang akan saya deskripsikan adalah my father. My father, ayah saya, ini saya mendeskripsikan seseorang yang sudah khusus ya, bukan umum lagi ya. Jadi khusus, siapa yang akan saya deskripsikan? My father. Kemudian di sini ada sub-subnya ya, ada 6 subnya yang nanti akan saya kembangkan dalam sebuah teks. Di sini yang pertama ada namanya, nama ayah saya. Di sini saya tulis Adi Purnama. Kemudian di sini saya tulis umurnya 35 tahun. Kemudian sebelah sini pekerjaannya ya, pekerjaannya seorang dokter. Kemudian di sebelah sini adalah favorite food, makanan favoritnya. Saya tulis bakso. Kemudian di sini hobi atau hobi, ya hobbies ya kalau banyak. Itu saya tulis playing tennis. Kemudian yang sebelah sini yang terakhir adalah physical appearance sebenarnya. Jadi lebih ke penampilan fisik, cuma saya ambil salah satunya aja, yaitu rambutnya. Di sini saya tulis hairnya adalah short, straight, and black. Nah, seperti ini brainstorming ya, seperti kalian menuliskan biodata. Jadi biodata ayah kalian nanti kalian ubah ke sebuah teks. Nah, teksnya menjadi seperti ini. Ketika tadi ya, yang brainstorming ini kita rubah menjadi teks, maka menjadi seperti ini. Di sini saya bikin awalannya ya, good morning friends, I want to tell you about my father. Nah, ini untuk pembukanya, biar gak langsung kita mendeskripsikan. Jadi kita buka dulu, basa-basi dulu, menyapa dan lain-lain, seperti kalian ingin menceritakan di depan kelas. Saya buka seperti ini, good morning friends, I want to tell you about my father. Nah, saya mulai di sini langsung, his name is Adi Purnama. Nah, saya sudah mulai ke sub yang pertama tadi, namanya. His name is Adi Purnama. Kemudian, he is a doctor. Nah, ini ke
pekerjaannya ya tadi ya, sub kedua. He is a doctor. Nah, di sini kalian bisa tambahkan lagi nih. Karena di sini bilang pekerjaan, kalian bisa tambahin bekerja di mana. Saya tambahin he works at Permata Hospital Semarang. Kemudian setelah itu kita lanjut ke sub berikutnya, yaitu he is 35 years old. Kita masuk ke umur ya. Kemudian ke physical appearance-nya ya. Tadi physical appearance-nya adalah yang saya tulis di brainstorming itu rambut. Jadi saya tulis seperti ini. He has short, straight, black hair. Dia mempunyai rambut yang pendek, lurus, dan hitam. Kemudian selanjutnya adalah hobinya tadi ya. He likes, saya pakai he likes. Kalian juga bisa pakai his hobby is, tapi saya lebih suka kalau hobi saya pakai he likes atau I like seperti itu. He likes playing tennis. Nah, di sini saya tambahin lagi nih. Karena membahas hobi, saya tulis aja kebiasaannya. Every Sunday, setiap minggu, he practices with his office colleagues. Jadi, setiap minggu dia latihan dengan teman kantornya. Seperti itu. Ini tambahan ya. Jadi, pengembangan dari ini tadi hobinya, karena saya bilang hobinya adalah bermain tenis, maka saya kembangkan lagi menjadi saya ceritakan kebiasaannya setiap hari Minggu dia berlatih dengan teman kantornya. Kemudian masuk ke sub yang terakhir, yaitu tadi favorite food ya. Saya tuliskan his favorite food is bakso. Makanan favoritnya adalah bakso. He often buys and eats with me. Nah, ini pengembangan saja. Jadi dari tadi ya, yang dari favorite food ini saya kembangkan, saya bilang gini. Dia, ayah saya itu sering membeli dan makan bakso dengan bersama saya seperti itu. Jadi nanti bentuknya seperti ini ya. Kalian buat awalan. Good morning friends. I want to tell you about my father. His name is Ardi Purnama. He is a doctor. He works at Permata Hospital Semarang. He is 35 years old. He has short, straight, and black hair. He likes playing tennis. Every Sunday, he practices with his office colleagues. His favorite food is bakso. He often buys and eats with me. Nah, seperti itu. Ini sudah menjadi sebuah descriptive text ya. Nah, untuk tugasnya nanti kalian membuat sebuah descriptive text. Temanya tentang orang terdekat ya. Bisa teman, bisa ayah, ibu, adik, kakak, dan lain-lain. Yang penting temanya adalah orang terdekat. Kemudian kalian harus menggunakan brainstorming juga. Jadi nanti kalian gambarkan brainstormingnya seperti contoh yang tadi di belakang ya. Seperti contoh ini di Microsoft Word-nya. Jadi nanti di Microsoft Word-nya kalian juga buat brainstorming-nya ini. Kemudian setelah itu di bawahnya baru kalian tuliskan descriptive text-nya ya. Dikerjakan di Microsoft Word, kemudian dikumpulkan di bagian penugasan Edmodo. Oke. Terima kasih untuk atensinya. Terima kasih sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.